Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang analisis epidemiologi gizi pada masalah balita beresiko stunting mendapatkan tim pendamping keluarga berdasarkan data sekunder di wilayah Banten. Berikut ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ardina Maisela, kedua ada Claudia, ketiga Rizan, keempat Salma Nabila, kelima Sahda Fatima. Di sini ada latar belakang, stunting masih menjadi masalah kesehatan serius di negara berkembang seperti Indonesia. Secara global, kasusnya mencapai 141,3 juta dan diperkirakan turun menjadi 128,3 juta pada tahun 2025. Di Indonesia, prevalensi stunting menurun dari 26,9% menjadi 21,6% pada 2022, menurut Kementerian Kesehatan. Di Provinsi Banten, angka stunting naik sedikit dari 20% menjadi 21,1% di tahun 2024. Namun, beberapa daerah mengalami kemajuan seperti Kota Tangerang yang turun dari 13,5% menjadi 11,2%. Salah satu upaya penanganan stunting adalah pembentukan tim pendamping keluarga yang berperan dalam edukasi dan pencegahan sejak remaja, calon pengantin, ibu hamil, hingga balita. Berikut adalah tujuannya dilakukan analisa jurnal ini. Analisa jurnal ini dilakukan untuk menyajikan data yang sudah ada agar lebih mudah dibaca dan dapat digunakan sebagai media acuan atau belajar mengenai masalah balita beresiko stunting mendapatkan pendampingan tim pendamping keluarga atau TPK berdasarkan data sekunder di wilayah Banten. Selanjutnya di sini ada metode yang kami gunakan. Jadi metode yang kami gunakan yaitu ada data sekunder dari Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI pada tahun 2024 dan Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023 yang keduanya diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di sini ada 4 indikator yang kami gunakan. Jadi yang pertama di sini ada prevalensi stunting. Yang kedua di sini ada proporsi balita yang mengalami gangguan pertumbuhan di Provinsi Banten dan proporsi balita berdasarkan keberadaan tim pendamping keluarga atau TPK. Yang ketiga di sini ada rasio kejadian stunting berdasarkan jenis kelamin. Yang terakhir di sini yang keempat ada odds ratio yaitu untuk mengevaluasi hubungan antara keberadaan TPK dan memungkinkan terjadinya stunting. Oke. Yang selanjutnya ada prevalensi stunting di Provinsi Banten. Untuk menghitung prevalensi stunting di Provinsi Banten, yang pertama ada jumlah balita yang mengalami stunting itu sebesar 3.268 orang. Lalu total balita di Provinsi Banten ada 13.618 orang. Jadi prevalensi balita yang mengalami stunting eh, yaitu sebesar 24%. Berdasarkan data sekunder dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan prevalensi stunting di Provinsi Banten sebesar 24%. Ini sedikit lebih tinggi dari data resmi SSGI 2024 yang menunjukkan 21,1%. Mungkin ada alasan untuk perbedaan ini karena sumber data lokal yang berbeda yang digunakan untuk survei ini. Meskipun tren nasional menunjukkan penurunan. Seperti yang ditunjukkan oleh data SSGI 2022 sebesar 21,6% dan 2020 sebesar 26,9%. Prevalensi stunting di Banten masih tinggi menurut standar yang ditetapkan oleh WHO, yang menetapkan ambang batas prevalensi stunting yaitu kurang dari 20% sebagai kategori aman. Selanjutnya ada proporsi balita berdasarkan keberadaan tim pendamping keluarga atau TPK. Data menunjukkan wilayah Banten terdapat 5.340 balita yang didampingi oleh TPK. Di sini ada rumus proporsi stunting balita usia 0 sampai 59 bulan yaitu tim pendamping keluarga dibagi jumlah balita 0 sampai 59 bulan dikali 100%.
Yang pertama ada proporsi balita usia 0 sampai 11 bulan, yaitu sebesar 11,87%. Yang kedua yaitu ada proporsi balita usia 12 sampai 23 bulan, yaitu sebesar 8,8%. Yang ketiga ada proporsi balita usia 24 sampai 35 bulan, yaitu sebesar 8,27%. Yang keempat ada proporsi balita usia 36 sampai 47 bulan, yaitu sebesar 8,09%. Yang terakhir ada proporsi balita usia 48 sampai 59 bulan, yaitu sebesar 8,33%. Berdasarkan hasil proporsi balita keberadaan tim pendamping keluarga TPK, terlihat adanya rumus proporsi stunting balita usia 0 sampai 59 bulan yang dihitung sebagai tim pendamping keluarga dibagi jumlah balita 0 sampai 59 bulan dikali 100%. Dari data yang disajikan, proporsi balita yang didampingi oleh tim pendamping keluarga atau TPK bervariasi berdasarkan kelompok usia. Proporsi tertinggi tampak pada balita 0 sampai 11 bulan sebesar 11,87%, diikuti oleh usia 48 sampai 59 bulan dengan 8,33%. Sementara itu, proporsi terendah terlihat pada kelompok usia 24 sampai 35 bulan dan 36 sampai 47 bulan, masing-masing sebesar 8,27% dan 8,09%. Data juga menunjukkan bahwa di wilayah Banten terdapat 5.340 balita yang didampingi oleh TPK. Mengidentifikasikan upaya pendamping keluarga yang berkesinambungan untuk mengatasi stunting. Selanjutnya di sini ada proporsi balita berisiko stunting mendapatkan TPK dengan rumus jumlah balita pada usia 0,59 bulan termasuk keluarga berisiko stunting mendapatkan pendamping atau TPK per jumlah balita pada usia 0 sampai 59 bulan yang berisiko dan tidak mengetahui resiko stunting dikali 100. Jadi yang di sini proporsi balita usia 0 sampai 11 bulan yaitu sebesar 42,45%. Yang kedua proporsi balita usia 12 sampai 23 bulan yaitu sebesar 80,83%. Yang ketiga proporsi balita usia 24 sampai 35 bulan sebesar 94,93%. Yang keempat yaitu proporsi balita usia 36 sampai 47 bulan sebesar 82,14%. Yang terakhir yaitu proporsi balita usia 48 sampai 59 bulan yaitu sebesar 71,82%. Jadi di sini dapat dibahas proporsi balita beresiko stunting yang mendapatkan tim pendamping atau TPK sangat bervariasi berdasarkan kelompok usia. Jadi untuk rumusnya yang digunakan adalah jumlah balita usia 0 sampai 59 bulan termasuk keluarga beresiko stunting mendapatkan pendamping TPK per jumlah balita usia 0 sampai 59 bulan yang beresiko dan tidak mengetahui risiko stunting dikali 100. Dari data hasil tersebut menunjukkan bahwa kelompok usia 24 sampai 35 bulan memiliki proporsi tertinggi yang mendapatkan TPK yaitu sebesar 94,93%. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar balita beresiko stunting di kelompok usia tersebut yang telah terjangkau oleh pendamping. Sementara itu, proporsi terendah terlihat pada kelompok usia lainnya seperti 12 sampai 23 bulan, terus ada 36 sampai 47 bulan dan yang terakhir 48 sampai 59 bulan. Memiliki proporsi berturut-turut sebesar 80,83%, terus ada 82,14% dan 71,82%. Dari hasil tersebut menunjukkan keberagaman tingkat intervensi TPK pada balita beresiko stunting di berbagai kelompok usia. Selanjutnya di sini ada rasio stunting di Provinsi Banten. Perbedaan gender rasio stunting balita usia 0 sampai 59 bulan perempuan versus laki-laki mendapatkan data Provinsi Banten stunting perempuan yaitu 1460,
Sedangkan untuk laki-lakinya 1808. Jadi di sini menggunakan rumus rasio jumlah perempuan dibagi jumlah laki-laki, jadi mendapatkan hasil 0,81 banding 1. Berdasarkan hasil yang didapat, rasio stunting antara balita laki-laki dan perempuan adalah 0,81 banding 1 yang menunjukkan bahwa balita laki-laki lebih rentan mengalami gangguan pertumbuhan karena kebutuhan metabolik mereka yang lebih tinggi dan respon imun yang lebih lemah daripada balita perempuan. Berikut ada perhitungan odds ratio. Yang pertama dalam kolom A itu adalah yang sakit stunting dan yang terkena faktor totalnya ada 160. Kemudian yang tidak stunting tapi terkena faktor ada 2312. Kemudian yang stunting dan terkena faktor, yang tidak terkena faktor ada 488. Kemudian tidak stunting dan tidak terkena faktor ada 2380. Kemudian untuk menghitung nilai odds rasionya, kolom A dikali kolom D dibagi kolom B yang dikali kolom C, yang hasilnya akan menjadi 0,34. Nilai OR yang lebih kecil dari 1 menunjukkan bahwa paparan terhadap faktor TPK berkaitan dengan penurunan risiko stunting pada balita. Artinya, keberadaan TPK kemungkinan memberikan efek protektif atau berperan dalam mengurangi peluang terjadinya stunting dibandingkan balita yang tidak mendapatkan faktor TPK. Selanjutnya ada kesimpulan berdasarkan analisis data sekunder SSGI tahun 2024, prevalensi stunting di Provinsi Banten tercatat sebesar 24%, sedikit lebih tinggi dibandingkan angka resmi nasional sebesar 21,1%. Meskipun secara nasional terdapat tren penurunan prevalensi status stunting sejak tahun 2020, angka di Banten masih tergolong tinggi menurut standar WHO. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendamping oleh tim pendamping keluarga atau TPK berkontribusi signifikan terhadap penurunan resiko stunting. Anak-anak yang mendapatkan pendamping TPK memiliki peluang 73% lebih rendah untuk mengalami stunting dibandingkan yang tidak mendapatkan pendamping. Namun, distribusi pendamping masih belum merata, terutama pada kelompok usia 0 sampai 11 bulan yang merupakan fase kritis dalam 1000 hari pertama kehidupan. Selain itu, anak laki-laki terbukti lebih rentan mengalami stunting dibandingkan anak perempuan. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.